menguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anaria Telongbanua SPDSD. Saya guru SD Negeri 075043 Oladana, Kecamatan Idanegawong, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2 kelas 5. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran yang bersifat membangun agar ke depan kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih, ya Aho. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Yes, luar biasa. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa petugas hari ini? Terima kasih Lita. Cek kerapian dulu ya, coba cek dulu bajumu apakah sudah rapi. Ya, sudah rapi semua. Ibu perhatikan juga ruangan ini sudah bersih. Berarti kalian sudah menjaga kebersihan di ruangan ini. Nah, anak-anak, ibu absen dulu ya. Dion Ferius Lura, ada Bu. Firman Jaya Marubu, ada Bu. Ardian Syahputra Pertama Marubu, ada Bu. Veronica Lura, Gustinus Zai, ada Bu. Bagaimana hari semua? Baik. Sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Siapa yang memimpin kita? Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Bu, jenis-jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan. Silakan duduk. Nah, anak-anak, bagian tumbuhan manakah yang sering dijadikan sebagai makanan hewan? Tepat sekali ya. Hari ini kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Lihat di depan. 1. Merangkum pokok pikiran dalam bacaan. 2. Membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. 3. Menyusun bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. 4. Membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihan dilihat dari jenis makanannya. 5. Menyimpulkan perbedaan tangga nada mayor dan minor. 6. Menyanyikan lagu bertemakan hewan dengan diiringi musik. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai materi kita pada hari ini yaitu yang
membedakan jenis makanannya. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan perbedaan tangga nada mayor dan minor. Semoga dengan kita belajar hari ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Anak-anak, nanti setelah ibu membagi kelompok, ibu akan membagi LKPD. Nanti kalian di situ akan mengerjakan beberapa soal-soal dalam bentuk kelompok. Dan setelah itu nanti akan mempresentasikan di depan kelas. Bagaimana, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, masih semangat? Masih, Bu. Tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, perhatikan di depan. Ibu mempunyai sebuah bacaan. Inilah dia, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air bawah dan ekosistem air asin. Anak-anak, dari bacaan yang telah ibu tayangkan di layar Infokus, kira-kira apa informasi yang kalian dapat di sana? Apa yang kamu dapat dari sana? Informasinya apa? Jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem. Apa lagi, nak? Ekosistem yang ada dan ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sekali tepuk tangan dulu. Nah, dengan kita membaca jenis-jenis ekosistem tadi, kita akan merangkum pokok pikiran dari bacaan tersebut. Nah, pokok pikiran, apakah itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga biasa disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok, atau masalah utama dari sebuah paragraf. Nah, anak-anak, bagaimanakah ciri-ciri pokok pikiran itu? Pokok pikiran, ciri-cirinya adalah inti dari sebuah paragraf. Biasanya pokok pikiran ini berdiri sendiri tanpa ada kalimat penjelas. Itu adalah ciri-ciri dari pokok pikiran. Nah, bagaimana cara yang mudah untuk mencari pokok pikiran? Ibu punya satu cara. Beda dari sebelumnya ya. Di sini ibu mempunyai potongan-potongan kertas. Di sini nanti anak-anak akan merangkum pokok pikiran sesuai dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Ya. Coba buka. Teks yang ada di sana adalah sesuai dengan teks yang kita bacakan tadi. Di situ nanti kalian akan mendapatkan atau merangkum pokok pikiran. Nah, dari teks ini juga nanti anak-anak ibu akan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan yang tersedia. Anak-anak, bagaimana, semua sudah pada kelompok kan? Ibu akan membagikan LKPD. Kelompok Merkurius, kelompok Venus, kelompok Mars.
Gimana, ada masalah? Ada saya tidak. Udah habis tintanya. Oh, ibu punya satu pulpennya. Ini nak ya. Di kelompok sini ada masalah? Tidak boleh. Buat juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana ya. Setiap kelompok bekerja sama. Kalau ada kesulitan tanyakan ibu. Ada kesulitan kalian ya? Oh. Kerjasama ya? Ya, Bu. Ayo. Kalian dapat tadi sesuai dengan ini? Sudah? Jadi kalian dapat? Pokok pikirannya? Sudah? Bisa juga cari informasinya di modul yang sudah ibu bagikan. Gimana kelompok ini sudah siap? Sudah. Nah, kelompok materi sudah dapat. Ini. Kerjasama ya. Gimana, sudah siap? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, berhasil di depan. Selanjutnya, ibu mempunyai sebuah video pembelajaran. Mau nonton video? Mau. Perhatikan di depannya, perhatian di depan. Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Itulah tadi video pembelajaran kita ya. Nah, anak-anak, apa informasi yang kamu dapatkan tadi dari sana? Jenis makanan hewan. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ada 3 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya, coba sebutkan contoh hewan herbivora yang kamu temui sehari-hari. Contohnya ada di rumahmu yang makan
makanannya berasal dari tumbuhan apa? Kambing. Apa nak? Kambing. Ada kambing. Apa lagi? Sapi. Kuda. Gajah. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang makanannya berasal dari daging. Nah, contohnya apa? Yang kamu temui sehari-hari apa? Ayam. Apa nak? Ayam. Anjing. Buaya. Buaya. Elang. Singa. Singa. Udah pernah kamu lihat buaya? Bagaimana pernah kamu lihat buayanya? Museumnya di Museum Pusaka Nias, ya kan? Nah, yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan daging. Coba apa contohnya? Ayam. Betul sekali. Apa lagi nak? Bebek. Monyet. Apa lagi nak? Panda. Itu adalah jenis hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan daging. Di buku siswa halaman 14. Coba buka buku siswa halaman 14. Sudah? Di situ ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di situ bisa kita temuin teks non-fiksi tentang hewan dilihat dari jenis makanannya. Contohnya herbivora. Herbivora, hewan ini memiliki susunan gigi yang khas, yaitu gigi taring dan gigi geraham. Ya. Kalau dia karnivora, dia memiliki gigi taring yang tajam dan sangat kuat. Ya. Omnivora, dia mempunyai gigi seri dan gigi taring dan juga geraham untuk memakan makanannya. Ya. Dia punya makanannya dengan memakai gigi geraham. Nah, anak-anak, gimana sudah mengerti sampai di situ? Sekarang buka EKPD-nya. EKPD buka kegiatan 2. Coba kamu klasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sana ada bagan. Sudah dibuka nak? Sudah. Buka EKPD-nya. Ya. Nah, di situ klasifikasikan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Ayo, mulai sekarang. Kerja secara bersama. Ayo. Gimana, ada kendala? Tidak ada. Ada kendala nak? Tidak ada kendala. Bekerja sama ya. Gimana, sudah siap? Ada kendala kan? Sudah. Kelompok Femi sudah siap. Kelompok Merkurius sudah.
yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tersebut adalah: 1. Apakah perbedaan ekosistem alami dengan ekosistem darat? 2. Apa saja ekosistem alami? 3. Apakah contoh ekosistem buatan? Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nama hewan: kelinci, kambing, sapi. Jenis makanannya: tumbuhan. Nama kelompok hewan: herbivora. Singa, buaya, elang. Jenis makanan: daging. Kelompok hewan: karnivora. Ayam, monyet, bebek. Jenis makanan: tumbuhan dan daging. Kelompok hewan: omnivora. Teks non-fiksi dari bacaan pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya adalah herbivora. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Karnivora. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Omnivora. Hewan ini memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Perbedaan Tanganada mayor dan minor. Ciri-ciri Tanganada mayor: bersifat yang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri Tanganada do. Ciri-ciri Tanganada minor: bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Jadi anak-anak, bagaimana hasil kerja kelompok Venus? Sudah benar? Betul, sudah benar. Sudah mereka kerjakan sesuai dengan langkah-langkah di dalam LKPD. Tepuk tangan untuk kelompok Venus. Sekarang penampilan kelompok Merkurius. Diberi kesempatan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok Merkurius. Tanganada mayor dan minor. Ciri-ciri Tanganada mayor: bersifat yang gembira, semangat, biasanya diawali dengan nada do. Ciri-ciri Tanganada minor: bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Sudah. Nah, bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Bagaimana? Bagus. Ada tambahan jawaban dari kalian? Pendapat kalian bagaimana? Ada tidak? Tidak tahu. Dari Ibu dalam membaca lebih serius lagi ya. Sekarang penampilan kelompok Jupiter. Silakan kelompok Jupiter. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok Jupiter. Kegiatan 1. Pokok pikiran dalam bacaan jenis-jenis ekosistem, yaitu ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tersebut. 1. Apa saja ekosistem yang ada di dunia? 2. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem buatan? 3. Apakah contoh ekosistem buatan? Kegiatan 2. Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Nama hewan: babi, kerbau, kambing, termasuk jenis makanan tumbuhan. Kelompok hewan herbivora: anjing, buaya, elang. Jenis makanan: daging. Kelompok hewan karnivora: monyet, panda, ayam. Jenis makanan: tumbuhan dan daging. Kelompok hewan omnivora. Teks non-fiksi dari bacaan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora: hewan ini memiliki susunan gigi yang khas, gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Karnivora: hewan
Ontifora. Hewan ini memiliki gigi seri, gigi taring dan geraham. Kegiatan 3. Perbedaan tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri tangga nada mayor. Bersifat yang gembira, bersemangat, biasanya diawali dengan nada do. Ciri-ciri tangga nada minor. Bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, inilah hasil kerja kelompok Jupiter. Bagaimana tanggapan yang lain? Bagus. Bagus. Ya, dari Ibu sudah bagus. Cara membacanya juga sudah bagus. Nah, tepuk tangan untuk kelompok IPK lagi. Sekarang penampilan kelompok Mars. Teman-teman, kami akan mengilustrasikan hasil besar kelompok kami dari kelompok Mars. Kegiatan 1. Pokok pikiran dalam bacaan jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Gimana, udah benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok Mars. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini. Ya. Ada yang ingin tanyakan? Yang tidak mengerti? Semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari tentang merangkum pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Perhatikan di depan. Nih. Pokok pikiran. Pokok pikiran. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah kata. Betul sekali. Tepuk tangan untuk si Eben. Dan pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Inilah definisi pokok pikiran tadi, yaitu inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3 adalah memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Nah, kita juga telah mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada 3 jenis tadi, yaitu yang pertama adalah apa? Herbivora. Herbivora adalah Hewan makan tumbuhan. makan tumbuhan. Contohnya apa, Nak? Kambing, kambing, kuda. Ya, wow. Lainnya. Kedua adalah karnivora. Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging. Hewan pemakan Daging. Siapa salah satu yang bisa menyebutkan contoh hewan karnivora? Apa itu? Anjing, buaya, elang. Nah, ya, itu contoh hewan karnivora. Yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Parrot, Si Hendrik apa? ayam, bebek, dan Ayam, bebek, dan tikus. Si Putra apa? Monyet, betul sekali, ya. Betul ya. Nah, kita tadi juga telah mempelajari tentang perbedaan tangga nada mayor dan minor. Ciri-ciri tangga nada mayor adalah, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Berdiri, ayo. Ciri tangga nada tulis mayor adalah yang gembira, bersemangat, biasanya jalan dan dasar dengan tangga nada do. Bagaimana, benar? Benar. Tangan untuk si Jessel. Ciri-ciri tangga nada minor adalah, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ciri-ciri tangga nada dia tulis minor, bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya di awal dan diakhiri dengan nada la. Betul sekali. Jadi hari ini kita
Peta Geografis Indonesia. Nah, sekarang perhatikan buku dulu ya. Perhatikan buku. Yang KPD juga dikasihkan. Minta KPD. Bukunya. Sudah dikembali. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan sebuah lagu. Ayo semuanya berdiri. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya Bu. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mau pulang. Berkatilah kami, tolonglah kami. Amin. Amin.